문자 왔는데. Di video sebelumnya, seekor naga hitam muncul di dalam goa. Dan dari kemunculan naga tersebut, Jiang Han mendapatkan esensi darah naga. Sehingga dia mampu mengaktifkan garis keturunan naganya. Jiang Han juga menerima token anggota Black Iron. Dia bergabung menjadi anggota aliansi Bloodblade dan akan mendaftarkan dirinya di cabang terdekat agar menjadi anggota resmi. Saat keluar dari goa, dia dikejutkan oleh monster beruang yang mengejar dirinya di episode sebelumnya. Namun, Jiang Han segera mengaktifkan garis keturunan naganya, dan hanya dengan berteriak, dia mampu membuat monster beruang ketakutan. Dia juga menyuruh beruang tersebut untuk tetap di pintu goa dan menjaga goa tersebut agar binatang dan manusia lainnya tidak memasuki goa itu. Beruang yang ketakutan hanya pasrah ketika Jiang Han meminta hal itu. Setelah itu, dia segera pergi dari tempat tersebut. Dia melanjutkan latihannya di Gunung Black Iron. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Han berhasil menemukan obat jiwa di pegunungan. Pada saat yang sama, dia juga terus melatih teknik shadow step-nya. Ketika bertemu dengan monster buas tingkat pengumpulan ki tahap kedua ke bawah, dia berinisiatif melawan dan melatih teknik tebasannya. Akhirnya, Jiang Han juga mendapatkan bunga yin yang dari monster ular piton langit berpola cincin yang kekuatannya di tingkat pengumpulan ki tahap ke-7. Tidak lupa, Jiang Han juga mengambil inti yuan dari monster ular tersebut dan segera menyerapnya. Kini dirinya naik tingkat dan menerobos ke alam Tongmai tahap kedua. Tanaman obat yang aku dapatkan itu bisa menjadi perbaikan pada jiwaku yang sedang terluka. Kekuatan prajurit yang paling langka adalah seorang master jiwa yang mampu mengelola jiwanya. Metode pertarungan seorang master jiwa adalah dengan cara mengontrol jiwa. Kemampuan tersebut akan sulit diatasi oleh lawannya. Beberapa master jiwa yang kuat juga dapat dengan mudah mengendalikan pikiran mereka yang menjadi lawannya. Hal itu juga akan membuat musuhnya berhalusinasi. Ayah mertua sebagai penguasa kota tidak memahami metode ini. Dan dengan diriku yang menjadi menantunya, maka aku bisa membantu penguasa kota dengan kemampuanku ini. Kurasa sudah cukup dan aku akan segera pulang ke rumah istriku. Di tengah perjalanan, Jiang Han tidak sengaja bertemu dengan sekumpulan para bandit. Mereka membicarakan Jiang Han yang pergi dan masuk ke dalam lingkaran dalam pegunungan Black Rock. Kesembilan ketua suku Hei Feng Zai bergantian menunggunya di luar lingkaran dalam untuk membunuh dirinya. Kemudian mereka membicarakan Ruxue yang akan menjadi janda dengan kematian Jiang Han. Mereka juga memikirkan hal-hal kotor pada Ruxue. Mendengar itu, Jiang Han menjadi sangat marah, sehingga aura kekuatannya disadari oleh sekumpulan orang tadi. Mereka pun menyuruh untuk Jiang Han keluar dari balik pohon. Lalu keluarlah Jiang Han yang tersenyum menakutkan dengan mode psikopatnya. Dengan senyum jahatnya, dia berkata, "Apakah kalian semua ingin pergi ke neraka yang paling dalam? Oh, ternyata itu kau, menantu tuan kota ya? Hei saudara-saudaraku, ayo ke sini, ada hadiah bagus di sini." Lalu seseorang berkata, "Waspada dengan muslihat anak ini.
Sepertinya dia sudah menyiapkan sesuatu. Lalu orang di sebelahnya berkata, "Hahaha, anak ini hanya di pengumpulan Ki tahap ke-9, berani menipu kita yang seorang kepala suku." Diketahui 3 orang tadi adalah bagian dari ke-9 kepala suku bandit Hei Feng Zai. Mereka semua juga menganggap jika Jiang Han masih di tingkat pengumpulan Ki tahap ke-9. Hei, apa kalian sungguh ingin membunuhku? Dengan banyak orang seperti itu, berapa banyak orang yang kalian bawa ke sini untuk membunuhku? Hehehe, mengapa kami harus memberitahumu? Kamu sudah kami kepung dan masih berani berpura-pura sok kuat. Bocah, kupastikan kau akan mati di sini. Sambil melesat ke arah mereka, Jiang Han berkata, "Karena sudah begini, maka aku akan memotong-motong tubuh kalian." Seseorang dilewatinya. Orang tersebut bergumam jika gerakan Jiang Han sangatlah cepat. Lalu beberapa detik selanjutnya, tangan dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Hal itu membuat darah yang tercipat seperti hujan. Oke, selanjutnya, mereka yang melihat langsung merinding ketakutan. Kemudian salah seorang kepala suku memerintahkan pada saudaranya untuk segera mengirimkan sinyal pada anggota lainnya, dan mereka berencana menahan Jiang Han sedikit lama di sana. Orang tersebut juga memerintahkan pada anak buahnya untuk berhati-hati karena Jiang Han sekarang berada di alam Tongmai. Lalu si botak mengambil pengirim sinyal dari dalam bajunya. Namun tanpa disadari dan sebelum tanda sinyal dikirim, Jiang Han sudah melesat ke arah mereka dengan sangat cepat. Apakah kalian berpikir punya kesempatan? Terlihat semua orang sudah ditebasnya. Mereka tewas mengenaskan karena tubuhnya yang terpisah-pisah. Di sini, Jiang Han menyisahkan salah satu kepala suku. Dia membiarkan orang itu hidup dan melihat teman-temannya mati. Sambil bersujud ketakutan, dia berkata, Tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu jika 9 ketua suku, mereka mengirim 100 orang dengan dibagi menjadi 10 tim untuk membunuhmu." Lalu Jiang Han mendekati orang itu dan mengambil pengirim sinyal. "Berhenti berbicara. Aku tidak membutuhkan informasi itu sekarang." Tebasan cepat membuat orang tersebut terbelah menjadi 2 bagian. Masih dengan mode psikopatnya, Jiang Han membuka tutup pengirim sinyal, lalu berkata, "Perburuan akan segera dimulai." Dia dengan sengaja menembakkan pengirim sinyal ke langit, sehingga membuat 100 orang yang memburuhnya mengira salah satu rekannya menemukan lokasi Jiang Han. Mereka pun yang terbagi dalam 10 kelompok bergerak bersama menuju sinyal yang dilepaskan oleh Jiang Han. Namun ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Dengan pedang di tangannya, Jiang Han mulai membantai satu persatu orang yang menargetkan dirinya. Lalu ia berkata, "Malam ini mangsa menjadi pemburu dan darah akan memenuhi pegunungan Black Rock." Dia juga menulis jumlah orang yang telah dia bunuh. Saat ini sudah 90 orang dari 100 orang sudah mati, yang artinya mereka sekarang hanya tersisa 10 orang saja. Dia pun segera pergi dari tempat tersebut, meninggalkan mayat-mayat yang telah dia bantai sendirian.
Musuh yang tersisa juga menyadari jika 90 rekan-rekannya telah hancur di tangan Jiang Han. Salah satu dari 10 orang yang tersisa berkata pada rekannya, "Jangan takut, kita berbeda dengan tim lain. Kita punya pil yang bisa membuat kekuatan kita bertambah dengan cepat." Tiba-tiba sesuatu terjadi tanpa mereka semua sadari. Sebuah pedang menusuknya tepat di jantung orang itu dan membuat rekan-rekannya terkejut. Orang itu langsung mati seketika itu juga. Rekan-rekannya yang lain dengan segera menarik pedangnya. Masing-masing dari mereka mengeluarkan pil penambah kekuatan dan langsung memakannya. Seketika tubuh mereka dialiri oleh kekuatan yang meluap-luap. Mereka berdua pun bersiap dengan serangan masing-masing. Namun hanya dengan sekali serang Jiang Han mampu mengalahkannya. Orang tersebut mengatakan jika sekarang para bandit dan rekan-rekan lainnya sedang menyerang Ruksue. Karena semenjak informasi bahwa Jiang Han dibunuh oleh bandit He Fengzai, Ruksue langsung bergerak membawa beberapa prajuritnya menuju pegunungan Black Rock. Dengan serius, Jiang Han menanyakan di mana posisi Ruksue disergap. Namun, bandit tersebut tidak mau membocorkan informasi penyergapan Ruksue pada Jiang Han. Tanpa pikir panjang, Jiang Han langsung menghancurkan kepala si bandit. Kali ini, Jiang Han benar-benar sudah marah. Dia sangat khawatir pada istrinya. Dengan terbunuhnya kelompok tersebut, kini 100 orang yang memburuhnya sudah habis terbantai tanpa sisa. Cerita berpindah. Di suatu tempat terlihat prajurit-prajurit dari keluarga Yan yang sudah tidak bernyawa lagi. Mereka adalah prajurit yang pergi bersama Ruksue. Di sini, Ruksue tampak kewalahan dan terluka menghadapi orang-orang yang menyergapnya. Ruksue menanyakan keterlibatan keluarga Zhang dengan para bandit. Karena dari beberapa orang yang menyerangnya sebagian berasal dari keluarga Zhang. Orang ini bernama Zhang Dongsipin. Dengan tawa liciknya, dia menjelaskan jika kelompok bandit He Fengzai adalah milik keluarga Zhang. Dengan kata lain, dalang dibalik penyerangan Ruksue dan Jiang Han adalah keluarga Zhang. Di sini diperlihatkan kondisi Ruksue yang bersama dengan satu orang prajurit yang selamat sedang dikepung oleh banyak orang. Mereka berteriak untuk segera menyerang Ruksue. Meski kondisinya yang tidak menguntungkan, Ruksue bertekad dan bersumpah untuk menyelamatkan suaminya. Sedikit penjelasan, di sini keluarga Zhang sebelumnya menyebarkan rumor di kota Piaksue jika Jiang Han telah ditangkap oleh para bandit dari He Fengzai. Ruksue yang mengetahui kabar tersebut tanpa pikir panjang langsung pergi membawa sebagian prajuritnya ke pegunungan Black Rock untuk menyelamatkan Jiang Han. Dia masuk dalam perangkap yang direncanakan oleh keluarga Zhang. Ruksue mengeluarkan tebasan menyilangnya dalam skala besar. Itu berhasil membuat sebagian kecil para bandit terbunuh. Zhang Dong tertawa mengatakan jika Ruksue ternyata sudah mencapai alam Tongmai tahap kelima. Dia juga terus-menerus mengolok-olok Jiang Han yang lemah karena kultivasinya yang berada di pengumpulan Qi tahap ke-9. Aku benar-benar tidak tahu di mana letak kelebihan dari Jiang Han ini, sehingga wanita tercantik di kota bersedia melindunginya. Dan aku juga masih mempunyai lebih dari 300 bandit di sini. Apa kau yakin mampu mengalahkannya? Di sini Ruksue hanya terdiam mendengar ocehan dari Zhang Dong. Karena kini kekuatannya sudah hampir habis, dia khawatir
jika terus melanjutkan pertarungan ini, dipastikan dirinya akan kehabisan tenaga. Kemudian salah seorang ketua suku bandit berteriak, "Semuanya, ikuti aku. Seranglah dia dengan kekuatan yang ringan. Semua orang akan bersenang-senang malam ini." Seseorang menyerang dengan tiba-tiba. Untungnya serangan tersebut disadari olehnya. Ruksue segera memblokir serangan tersebut. Dengan bersusah payah, Ruksue bertahan mati-matian untuk melawan. Namun, di sisi lain dia mulai merasakan tubuhnya yang menjadi lebih berat akibat pertarungannya dengan banyak orang. "Nona Ruksue, kau harus tahu jika Jiang Han sudah dibunuh oleh kakakku. Lebih baik kau mengikutiku dan aku berjanji akan memuaskanmu." Ruksue yang labil kaget mendengar pernyataan tersebut. Dia benar-benar khawatir pada keadaan suaminya. Dia pun menjadi marah dan berkata, "Aku ingin kau dan kelompokmu membawakan mayat suamiku dan menguburnya di depan mataku." Zhang Dong berkata, "Rencana kami adalah memaksa tuan kota menyerahkan kedudukannya pada keluarga Zhang. Dan setelah itu kami akan mengirimmu untuk menemui suamimu di akhirat. Tapi sebelum itu aku akan menghadiahkan dirimu pada saudara-saudara banditku untuk memuaskan hasrat mereka." Ruksue pun kembali terdiam. Dia mulai percaya jika Jiang Han sudah terbunuh. Dia juga merasa tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kemudian tiba-tiba terdengar suara seseorang. Sebelum mengangkat pedangnya, seseorang yang sangat hebat melihat peri suci. Dan setelah mengangkat pedangnya, gunung mengaum, kemudian gelombang tsunami menghilang. Lalu dari belakang orang-orang yang mengepung Ruksue, Jiang Han muncul. "Hei, siapa yang berani menyakiti istriku yang cantik dan manis?" Tubuh Ruksue bergetar saking bahagianya. "Suamiku, kau belum mati? Apa kau sedang bercanda, istriku? Bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Sedangkan orang yang bisa membunuhku belum ada di dunia ini." Dia berjalan di tengah-tengah para bandit. Dia melewati orang-orang tersebut tanpa sedikit pun rasa takut. Dan kini semua mata tertuju pada Jiang Han. Zhang Dong berkeringat dingin, merasakan hawa mengerikan dipancarkan dari Jiang Han. Kemudian Ruksue berteriak ke arah Jiang Han, "Karena kau belum mati, maka sebaiknya kau jangan kemari dan menampakkan diri." Jiang Han menjawab dengan senyum santainya, "Di mana ada istriku, disitulah aku berada. Tidak ada istri yang melindungi suaminya di dunia ini, dan tidak ada alasan bagi seorang suami untuk melarikan diri mengetahui istrinya dalam bahaya." Ruksue yang mendengar pun terdiam sejenak. Lalu sambil tersenyum malu bercampur bahagia, dia berkata, "Dasar kau, laki-laki gombal." Zhang Dong yang seakan menonton film FTV pun berteriak, "Sampah! Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau di sini sekarang ini datang untuk berbicara tentang cinta? Hei kalian semua, cepat bunuh Jiang Han!" Dengan serempak, bandit-bandit itu pun bergerak bersama menyerang Jiang Han. Ruksue yang khawatir, salah, asem. Nah ini benar. Ruksue yang khawatir berteriak menyuruh Jiang Han untuk lari dari sana. "Tolong jangan khawatirkan aku, istriku. Percayalah padaku," ujar Jiang Han sambil tersenyum. Jiang Han bersiap menarik pedangnya.
Kemudian sebuah tebasan berputar Jiang Han keluarkan. Beberapa orang yang mengelilinginya terpental dan langsung tewas. Tiba-tiba salah seorang kepala suku menyerang Jiang Han. Namun Jiang Han dapat dengan mudah memblokir serangan itu. Dia berkata, "Apakah kau masih belum melihatnya dengan jelas?" Kepala suku bandit langsung berkeringat dingin. Dia baru menyadarinya. Zhang Dong yang menyaksikannya dari jauh terlihat kesal. Dia juga baru menyadari jika kini Jiang Han sudah berada di tingkat alam Tongmai tahap kedua. Semua orang segera menyadarinya juga. Mereka meminta kepala suku untuk pergi menjauh dari Jiang Han secepatnya. Namun hal itu sudah terlambat dilakukan. Jiang Han menyerangnya menggunakan pegangan pedangnya. Saking kerasnya serangan tersebut, terlihat kepala suku bandit yang mengeluarkan banyak darah dari punggungnya. Sebelum dia tersungkur, Jiang Han berbisik, "Aku sudah membantai habis 100 orang yang mengincarku." Dia pun tewas bersamaan dengan tubuhnya yang terjatuh. Melihat saudaranya mati di depannya, dia yang juga kepala suku menjadi sangat marah. Dia bersiap menyerang Jiang Han menggunakan sebuah tombak. Namun, dengan tingkat kultivasi Jiang Han yang sekarang, serangan itu dapat dengan amat sangat mudah dihindari. Lalu tebasan ringan Jiang Han keluarkan. Tebasan tersebut membuat musuhnya tumbang lalu tewas. Zhang Dong yang melihat itu berpikir jika Jiang Han dalam sebulan mampu meningkatkan kultivasinya dari Qi Gathering tahap ke-9 hingga alam Tongmai tahap kedua. Dengan begitu, Jiang Han akan menjadi ancaman besar di masa depan bagi keluarga Zhang. Kemudian Zhang Dong berteriak kepada para bandit, "Ayo bunuh Jiang Han sekarang juga. Jika seseorang dapat membunuhnya, maka Ruksue akan kubiarkan tidur dengan orang tersebut." Mendengar Ruksue sebagai hadiahnya, mereka semua langsung berlari ke arah Jiang Han. Ruksue kembali khawatir melihat semua bandit bergerak bersamaan menuju Jiang Han. Dia yang mengetahui Jiang Han dalam posisi terkepung tanpa pikir panjang langsung segera berlari untuk membantu Jiang Han. Namun, prajurit pengawal yang berada di dekatnya menghentikan Ruksue. Prajurit tersebut berkata, "Nona muda tidak boleh pergi ke sana. Di sana sangat berbahaya. Sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk kembali dan melapor." Dengan tegas, Ruksue menolak rencana itu dan berkata, "Ada 300 lebih bandit gunung. Bagaimana bisa Jiang Han melawannya sendirian? Di mana ada dia, di situ ada aku." Kembali pada Jiang Han yang sudah terkepung, para bandit mengayunkan pedang mereka ke tubuh Jiang Han. Saat pedang-pedang tersebut hampir mengenai tubuh Jiang Han, tiba-tiba terdengar suara keributan yang terjadi di sana. "Akan kubunuh kalian semua di tempat ini," ujar Jiang Han mengaktifkan darah keturunan naganya. Semua bandit terkejut melihat perubahan pada tubuh Jiang Han. "Hari ini kalian akan mati tanpa rasa sakit." Di sisi lain, Ruksue dan prajurit pengawalnya juga terkejut dengan kultivasi Jiang Han yang tiba-tiba naik di alam Tongmai tahap ke-7. Sudah lama terdengar kabar bahwa garis keturunan naga muncul di keluarga Jiang, dan aku
selalu berpikir jika itu hanya sebuah legenda. Namun, sekarang aku menyaksikannya sendiri di depan mataku. Dia harus dibunuh bagaimanapun caranya. Sembari tersenyum, Jiang Han berteriak, "Apakah kalian semua sudah siap?" Lalu Jiang Han mengeluarkan serangan berskala besar ke tengah kerumunan para bandit. Mereka berbondong-bondong melarikan diri dari sana. Dan pada akhirnya semua bandit tewas dan terbantai oleh Jiang Han seorang diri. Setelah membantai habis semua bandit, Jiang Han berjalan menuju tempat istrinya berada. Namun, tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras, "Hei, Jiang Han, pilihlah sekarang juga hidupmu atau hidupnya," ujar Zhang Dong sambil menahan Ruxue. Melihat istrinya dalam bahaya, Jiang Han menjadi sangat marah. Dia juga menyadari jika Zhang Dong saat ini telah mengkonsumsi pil darah. "Hei, dengan pil darah itu, apa yang akan kau lakukan? Meski itu dapat membuat kekuatanmu meningkat drastis, lalu berapa lama kau bisa bertahan? Aku dapat menahannya dan itu cukup untuk membunuhmu. Lihat ini baik-baik." Zhang Dong melemparkan Ruxue dari atas tebing yang sangat tinggi. Ruxue pun tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan kekuatannya yang sudah terkuras habis di pertarungan sebelumnya. Namun sebelum Ruxue benar-benar terjatuh menghantam tanah, Jiang Han berhasil menangkapnya. Akan tetapi, itu semua adalah rencana dari Zhang Dong. Tiba-tiba, sebuah serangan mengenai tubuh bagian belakang Jiang Han. Serangan tadi mampu menembus sisik naga Jiang Han. Dengan pil darah, kekuatan Zhang Dong naik secara drastis di tingkat alam Tongmei tahap ke-9. Namun, peningkatan tersebut hanya bersifat sementara. Orang yang mengkonsumsinya akan kembali normal saat dirinya sudah tidak mampu lagi menahan efek dari pil darah. Jiang Han segera mengantar Ruxue di tempat terdekat agar dirinya bisa fokus melawan Zhang Dong. Zhang Dong segera mengejar Jiang Han yang sudah tidak mampu lagi untuk terbang. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Zhang Dong melepaskan tebasan pada Jiang Han yang saat ini sedang terluka. Jiang Han pun menahannya dengan bersusah payah. Lalu Zhang Dong kembali menebas Jiang Han. Jiang Han yang tidak mampu menangkisnya akhirnya terkena tebasan tersebut. Ruxue dengan sigap melindungi Jiang Han. Namun Zhang Dong juga menyerang Ruxue. Akibatnya, Ruxue yang juga sudah kelelahan terpental jauh karena serangan tersebut. Melihat istrinya dilukai, kemudian Jiang Han segera bangkit. Dia dengan cepat melesat ke arah Zhang Dong. "Hei nak, kau sudah berakhir. Mengapa masih tetap berjuang seperti ini?" "Tebasan tingkat 9, teriak Jiang Han. "Tunggu dulu. Bagaimana bisa terjadi?" ujar Zhang Dong sebelum kematiannya. Tebasan Jiang Han membelah kepala Zhang Dong menjadi 2 bagian. Prajurit pengawal Ruxue sungguh terkejut melihat pertarungan itu. Pasalnya, Jiang Han membunuh orang di tingkat alam Tongmei tahap ke-9 dengan hanya 1 serangan. Ruxue segera menghampiri Jiang Han yang sudah tidak mampu untuk berdiri. Jiang Han yang tengil lalu bertanya, "Istriku yang baik, apakah kau sudah menerimaku sebagai suamimu? Jadi kapan kita bisa melakukannya?" Dengan muka yang merah, Ruxue menjawab,
Jangan salah paham dulu, fokus saja pada lukamu itu. Di perjalanan pulang, Jiang Han kembali berulah. Dia memanfaatkan dirinya yang terluka untuk mengambil kesempatan memeluk Ruksue. Setelah beberapa waktu terlewati, kini mereka telah tiba di rumah. Xiang Er menyambut kedatangan mereka. Ruksue memerintahkan Xiang Er untuk merawat suaminya, sedangkan dirinya akan menemui ayahnya dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Sedikit informasi kalau sekarang penampilan Xiang Er sudah berubah. Sebelumnya dia masih terlihat seperti anak-anak. Namun penampilannya sekarang lebih terlihat seperti seorang remaja. Terlihat juga rambutnya yang tumbuh panjang. Dan juga itu ya, nanti aja lah, lihat sendiri. Jiang Han mencoba menggoda Xiang Er. Kenapa kau terlihat begitu senang? Apa kau begitu tidak sabar untuk naik ke tempat tidur tuanmu? Xiang Er yang otaknya sudah dipenuhi oleh Jiang Han menjawab, iya tuan, apakah Anda juga berani membiarkan saya tidur di tempat tidur tuan? Jiang Han kena mental mendengar pertanyaan Xiang Er. Dia pun segera menyudahinya dengan menyuruh Xiang Er mempersiapkan tungku untuk penyembuhan lukanya. Kini Jiang Han menyuling pil dari bunga yin-yang yang didapatkan di pegunungan Black Rock. Dia membuat 3 pil yin-yang sekaligus. Kemudian dia mengkonsumsi pil tersebut. Kekuatan pil tersebut mulai menyelimuti tubuh dan jiwanya. Lukanya juga perlahan sembuh. Akhirnya, aku dapat mencoba metode perjalanan jiwa dengan tingkatanku yang berada di alam Tongmai tahap kedua. Akhirnya, kini aku bisa berkeliaran. Terlihat kini jiwa Jiang Han dapat dikeluarkan. Itu layaknya seperti hantu yang berkeliaran. Namun, dengan kekuatannya yang sekarang, Jiang Han hanya mampu meninggalkan tubuhnya sejauh 1 mil. Tetapi, kedepannya semakin Jiang Han meningkatkan kekuatannya, semakin jauh pula jarak yang bisa jiwa Jiang Han tempuh. Melihat rumah di bawahnya, misi pun dimulai. Rumah tersebut adalah kediaman Xiang Er. Karena sudah larut malam, mari kita cek Xiang Er. Benar-benar tembus dong. Sesampainya di dalam kamar Xiang Er, terlihatlah Xiang Er yang sudah tertidur. Gimana tuh? Jiang Han saja langsung mimisan dan keluar kamar melihat Xiang Er versi remaja. Misi kedua juga dimulai. Jiang Han segera pergi ke tempat lain. Tempat itu adalah kamar istrinya. Terlihat Ruksue yang sedang membaca sebuah buku. Dengan muka memerah, Ruksue berkata, apakah seperti itu benar-benar bisa aku lakukan? Mencurigakan ini Ruksue. Benar saja, ketika Jiang Han mendekatinya, dia melihat buku yang sedang dibaca oleh istrinya berjudul